Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada perwakilan semuanya belum ya? Yang dari semester 2, adakah yang sudah datang? Semester 2? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Semester 4? Semester 4? Oke. Ada. Sudah. Oke, alhamdulillah. Semester 6? Semester 6? Teman-teman semester 6? Belum. Semester 8? Sudah, Bu. Ada, Bu. Ini yang ada semester 8 apa 6? 8. Semester 8. Oke deh. Siap, semester 6 bentar ya. Tak coba japri dulu. Paling tidak ada wakilnya semester 6. Semester 6 ada yang sudah gabung? Belum. Kita tunggu dulu. Oke, ini yang semester 8 kelas A, ada yang gagal meet ya, nggak apa-apa. Nanti kita juga update juga, kita share juga di grup gitu. Tapi paling tidak saya bicara dulu, takutnya nanti ada yang tidak, tidak bisa dikomunikasikan gitu ya. Oke, kita mulai saja. Baik teman-teman, insya Allah kita untuk habis lebaran, kemarin habis UTS rencananya kan kita mau pembelajaran luring ya. Oke, alhamdulillah ini sampai dengan saat ini, insya Allah kita nanti rencananya akan tetap gitu ya, kita tetap akan melaksanakan luring. Semoga tidak ada kenaikan COVID lagi, semoga juga tetap diizinkan gitu. Jadi kita positifnya sekarang tetap merencanakan itu, harapannya tidak ada perubahan lagi. Nah, terkait dengan luring tadi, teman-teman, ada beberapa hal perlu kita siapkan. Yang pertama adalah jadwal. Kalau di jadwal, kita teman-teman kalau tahu jadwal kita kan dari pagi sampai sore ya, dan itu full. Nah, untuk kebijakan dari universitas kita, ini sudah disesuaikan dengan persyaratan juga dari kemarin dari Satgas COVID-nya ya. Selama 1 hari maksimal ruang dipakai itu hanya 6 jam. Nah, menyikapi itu, jadi full kita itu belum full 100% ya, karena nanti setiap kelas yang datang hanya separuhnya saja. Contoh misalnya di semester 2 kelas A itu ada 50 orang. Nah, nanti yang masuk ke kampus itu gantian. Misalnya hari ini, hari Senin yang masuk 25 orang. Absen 1 sampai 25 misal. Hari Selasa yang masuk absen 26 sampai 50. Gitu. Jadi siswanya masing-masing kelas 50% dan gantian. Ya. Nah, ini saya ikut nitip ke ketua kelas masing-masing. Dari ketua kelas masing-masing tolong dijadwalkan siapa yang masuk hari ini, siapa yang masuk besok. Dengan catatan harus sehat. Kalau sedang flu, batuk, demam, atau sakit yang lain, sebaiknya mengikuti secara daring.
Nah, nanti metodenya kita pakai metode hybrid. Jadi, separuh yang datang langsung ke kampus itu langsung diajar oleh dosennya. Saat itu juga nanti teman-teman yang daring dari rumah itu dia melihat atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosennya. Apakah itu melalui Google Meet, apakah itu melalui Instagram, live YouTube, boleh. Jadi pada saat yang bersamaan itu, ada yang daring, ada yang luring, gitu ya. Nanti kalau tidak jelas teman-teman boleh tanya. Nah, kemudian untuk besaran SKS-nya, teman-teman, ini kan ada yang 1 SKS sampai dengan 4 SKS teori ya, teman-teman. Nah, untuk pembelajaran luring besok itu hanya berlaku separuhnya. Misal, saya mengampu jiwa itu kan ada 4 SKS, berarti harusnya ada 200 menit saya mengajar teman-teman. Tetapi untuk penjadwalan luring besok, kami hanya mengalokasikan separuhnya saja. Jadi hanya 100 menit. Yang saya keluarkan di jadwal juga hanya 100 menit. Tetapi pelaksanaannya teman-teman, ini teman-teman akan tetap dapat 200 menit. Yang sisanya ini nanti akan dilanjutkan dengan penugasan terstruktur, penugasan mandiri, dan lain sebagainya. Tapi ketemunya hanya separuh SKS-nya. Kalau untuk yang hanya 1 SKS, misalnya ada mata kuliah yang dia cuma 1 SKS, maka kita mengalokasikannya 50 menit. Khusus yang 1 SKS kita mengalokasikan 50 menit. Yang 2 SKS kita mengalokasikannya 50 menit. Yang 3 SKS kami mengalokasikannya 100 menit. Yang 4 SKS kami mengalokasikannya 100 menit. Ngaten nggih? Nanti jadwalnya bisa teman-teman cek lagi di grup nanti setelah ini Bu Gati sama Bu Ika share ke teman-teman sekalian. Terus kemudian pada saat pelaksanaan ada yang mulai jam 7, ada yang mulai jam 8 atau 9. Ya, nanti begitu teman-teman masuk ke kampus di depan itu teman-teman akan dicek oleh tim kami dari universitas, dicek suhunya, dicek apakah teman-teman sehat atau tidak. Kalau misalnya tiba-tiba Anda datang lari-lari, terus kemudian diukur suhunya 37,3, kok tinggi ya suhunya, maka Anda diberikan kesempatan untuk duduk dulu. Habis itu nanti diukur lagi. Kalau diukur lagi ternyata kok jenengan masih demam, maka sebaiknya Anda tidak mengikuti perkuliahan langsung. Jadi Anda disuruh pulang. Jadi tidak ada toleransi, misalnya saya flu tapi cuma sedikit, nggak boleh. Flu sedikit pun Anda harus pulang gitu. Jadi benar-benar yang datang ke kampus itu yang sehat. Sama halnya juga dengan dosennya. Misalnya dosennya kok delalah sakit gitu ya, maka dosennya juga tidak diizinkan untuk masuk kelas. Dia akan daring pembelajarannya gitu. Kalau dosennya sehat, Anda sehat, baru bisa bertemu langsung di kelas. Nah, untuk pembagian kelasnya, teman-teman, begitu tadi teman-teman masuk ke kampus, kemudian Anda sudah dicek Anda sehat, Anda langsung menuju ke ruang kelas Anda masing-masing. Ingat, nggak boleh bergerombol, karena sewaktu-waktu Satgas ini akan mengevaluasi kita. Nanti kalau kelihatan bergerombol, kelihatan meningkatkan resiko untuk meningkatkan kejadian COVID, kita nanti akan dievaluasi lagi gitu. Jadi kita sama-sama ya teman-teman, sama-sama komitmen, sama-sama menjaga protokol kesehatan agar kita aman, jenengan aman, juga PPM-nya lancar gitu. Nah, kemudian nanti pembagian kelasnya sudah saya tuliskan di jadwal. Kelasnya nggak berubah-ubah, ya Anda di situ terus gitu. Misalnya Anda dapat di ruang 1, ya sudah, Anda di situ di ruang 1. Begitu masuk Anda naik ke ruang 1, lingguh di sana, duduk, itu udah diatur jaraknya. Anda langsung desinfeksi punya Anda masing-masing. Saya duduk di kursi nomor 2, ya udah di situ Anda desinfeksi dulu, baru Anda duduk.
kemudian minta tolong salah satu untuk membantu mendesinfeksi meja dosen. Gitu ya. Di sana kemarin SOP-nya sudah ada lap alkohol, jadi Anda tinggal pakai lap alkohol itu. Terus kemudian pada saat pergantian jam, kan mesti ganti dosen. Kalau ganti dosennya langsung, Anda tidak perlu keluar ruangan, tapi nanti minta tolong salah satu untuk desinfeksi dosen. Jadi setiap ganti dosen itu sudah harus dilap mejanya, didesinfeksi. Terus kemudian, kalau misalnya ada jeda, saya masuk jam 7 sampai jam 8, nanti masuk lagi jam 10, maka Anda tidak diperkenankan untuk bergerombol, Anda tetap di kelas duduk. Ya, kalau misalnya mau melakukan peregangan ya di situ, tapi jangan menggerombol, jangan buka masker, jangan makan bersama dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti pembelajaran selanjutnya mulai, Anda mulai lagi di ruangan kelas itu, gitu. Nah, kemudian teman-teman, untuk alat sholat, kemudian mungkin Anda juga pengen bawa masker seharian, Bu, 6 jam di kampus, maskernya udah nggak enak baunya, maka Anda bawa sendiri masker ya, masker untuk ganti, kemudian Anda bawa sendiri juga, apa itu, untuk desinfeksi diri Anda sendiri, gitu. Kalau di kampus disediakan lap, kalau misalnya Anda kurang mantep, gitu ya, habis dari kamar mandi, pegang apa, ya semprot-semprot punya Anda sendiri. Sebenarnya di kampus sudah ada, di kamar mandi sudah ada hand sanitizer-nya, begitu masuk kampus juga sudah ada wastafel, ada hand sanitizer gitu. Yang jelas alat sholat bawa sendiri gitu ya. Terus kemudian tidak bergerombol, tidak buka masker selama di ruang kelas tersebut gitu. Nah, ruang kelas kita itu akan didesinfeksi secara umum itu pagi sama sore. Nah, sehingga pada saat pergantian siang itu kan nggak ada yang desinfeksi, itu kita sendiri yang desinfeksi gitu. Pada saat pergantian dosen gitu. Terus itu untuk pembelajaran teori ya teman-teman. Terus untuk pembelajaran yang lab tidak ada perubahan, metodenya masih sama seperti biasa, waktunya juga sama seperti biasa. Jadwal yang saya kasihkan ke teman-teman nanti itu sama seperti jadwal kemarin, cuma waktunya yang saya potong disesuaikan dengan ketentuan dari universitas. Itu untuk persiapan PPM genap. Nanti saya bagikan SOP-nya beserta jadwal. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada yang ditanyakan dulu? Atau ada yang kurang jelas? Bu Kati izin bertanya. Deh, monggo. Perkenalkan saya Sergina Marcelia, mahasiswa semester 8, izin bertanya. Untuk yang ujian sempro itu apa tetap online atau diganti? Kayaknya sementara online dulu deh. Ini soalnya ruangan kita di kampus 2 itu dipakai untuk bidan, dipakai untuk kita, sarjana, dipakai untuk STI. Kemarin bagi dari ruang 1 sampai dengan ruang 14 sudah full. Karena kebetulan teman-teman, kita sekarang punya ruangan baru, udah keren banget pokoknya deh kampus kita. Ruang 2 dulu kita kan buat kuliah, sekarang udah buat ruang studio, kalau mau yang podcast, mau rekaman YouTube, dan lain sebagainya. Jadi ruang 2 kita nggak mungkin pakai. Terus ruang 7-8, teman-teman, 7 kan buat kuliah kita dulu ya, sekarang jadi smart classroom. Nah, sebagai info, smart classroom ini adalah prestasinya sarjana nih teman-teman. Prestasinya prodi kita memenangkan hibah, kita dapat smart classroom. Itu tidak bisa kita pakai sewaktu-waktu, tetapi kita bisa pakai nanti kalau ngebon dulu. Itu ruangannya sementara tidak digunakan untuk siapa-siapa, tapi kita ngebon dulu. Terus yang terakhir ada lab, itu di ruang 11, itu juga dipakai ruang lab, sehingga kita kurangnya banyak gitu. Sehingga untuk sempro, untuk yang ujian, sementara ini daring dulu ya, ruangannya soalnya nggak ada. Atau nanti kalau ada ketentuan baru, insya Allah kami informasikan. Sementara daring dulu. Ya, Bu. Oke, siap-siap. Oke. Ganti, Bu. Ngosek no, kita kosek no. Sementara itu dulu gitu. Nanti kalau ada ketentuan baru ya kita ngikutin gitu. Oh iya teman-teman, nanti smart classroom itu keren banget. Jadi teman-teman nanti bolehlah ya dipakai gitu ya. Tapi nanti kita jadwalin dulu tuh sama bidan sama STI karena kita harus gantian. Itu. Terus ada lagi nggak ya teman-teman ya? Sebenarnya sama ya, cuma kita harus komitmen nih protokolnya gitu. Sama sadar diri kalau lagi nggak sehat, mendingan nggak usah ngampus gitu. Daring kan sama aja.
Jadi kayak lab gitu. Misalnya kita di sini ngajar, ada yang satu ngerekam live itu Instagram gitu. Jadi yang di rumah bisa lihat, jenengan juga tetap bisa belajar gitu. Oke. Oh iya, kalau misalnya teman-teman diantar, nggak boleh parkirnya di dalam ya kalau diantar. Jadi cuma ngedrop Anda aja. Ngedrop jenengan, terus kemudian yang nganter pulang. Nanti pada saat Anda udah waktunya pulang kuliah, dijemput lagi, kemudian langsung pulang lagi gitu. Kalau untuk tempat parkirnya seperti biasa teman-teman, nanti kita di bawah itu begitu Anda masuk Sakam itu kan ada parkiran, jadi kita pakai aja parkiran di situ nanti. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya? Yang semester 8, teman-teman, semester 8 ini kan ada 4 kelas ya. Nanti di jadwal itu jenengan menggunakan satu ruang saja, tapi bergantian. Jadi jenengan masuknya karena cuma 2 mata kuliah saja, 2 mata kuliah, ada elektif sama ada manajemen. Jadi nanti tidak full setiap hari Anda masuk, nanti kelasnya bisa bergantian. Wonten malih teman-teman? Ada diskusi dulu? Jelas belum ya pelaksanaan untuk persiapan PBM genep ya? Jelas ya? Atau belum? Jelas ya? Oke, siap. Alhamdulillah. Baik. Ada diskusi dulu tidak? Aman? Izin bertanya. Nggih. Salam. Perkenalkan, saya Vicky Afni dari semester 4. Nggih, Fik. Untuk izin sakitnya itu nanti ada surat keterangan dari dokter atau tidak nih, Bu? Itu saja. Ini kondisinya yang gimana, Fik? Misalnya begitu masuk kemudian Anda sakit gitu? Ya, atau pas di rumah itu loh, Bu. Misalkan ada jadwalnya, tapi lala kok sakit gitu loh, Bu. Oh, iya. Ya seperti biasa ketentuan itu, Vicky. Kalau sakit ya harus ada keterangan gitu kan. Atau mungkin bisa bisa dilukir sama temennya. Misalnya Vicky harusnya hari Senin masuk, hari Senin aku nggak enak nih, pusing. Aku masuk hari Selasa, lukiran siapa yuk, tukeran gitu kan, bisa kayak gitu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan sakit, ya izinlah, buatlah surat izin. Sekarang kan udah enak ya, Anda bolehlah WA gitu. Kemudian disampaikan beserta ininya, bukti kalau Anda sakit gitu. Kayak biasa sih, Fik, dan teman-teman nggak ada perubahan untuk yang peraturan itu. Oh iya, jadi ingat ngomongin izin, teman-teman nanti untuk absen, baik itu luring atau daring, tetap di e-learning ya. Jadi absennya sudah kita pakai sistem itu aja yang lebih mudah gitu, tanpa boros kertas gitu. Oke, thank you Vicky. Baik, teman-teman yang lain, monggo. Oh, kan kita lupa belum ngomong. Indah, mic-nya tolong, mic-nya Indah. Nih ada yang ini bunyi ya, naik motor tadi kayaknya. Untuk mulai PBM daringnya itu tanggal 12 ya, habisnya dengan libur lebaran. Jadi habis libur lebaran siap-siap nih yang rumahnya jauh, siap-siap pesan tiket biar bisa balik ke Solo, kita kuliah ketemu langsung gitu. Tanggal 12. Jadi untuk sekarang sampai hari ini ya, jenengan liburnya kapan? Besok? Iya, Bu. Jadi sampai sekarang kita masih daring. Besok habis lebaran baru kita luring. Tanggal 12 insya Allah. Ada lagi diskusi teman-teman? Seragam aman?
Aman, Bu. Jangan lupa ya, nanti udah balik-balik ke Solo seragamnya di rumah kan ya nggak lucu. Terus name tag, nama, emblem itu dibawa juga, sepatu, kaos kaki. Kita peraturannya masih tetap sama ya, sepatunya pantofel, kaos kakinya juga sudah ada ketentuan warnanya, nggak boleh yang belang-belang. Terus yang perempuan, kuku, sering banget Bu Gati lihat selama daring kalau ada yang ke kampus mesti belentong kukunya merah kuning hijau plus panjang ya, potong kuku habis lebaran yang rapi. Yang laki-laki juga tolong rambut yang masih panjang, gondrong, menutup mata, menutup telinga dipendekkan, dibuat rapi biar kita keren, biar kita rapi, biar kita hebat gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman atau cukup? Ada lagi atau cukup? Ayunda Febria mau tanya, ayo. Oke, enggak. Cekap teman-teman? Guys, cekap dereng. Serabun, Bu. Alhamdulillah. Seragamnya kekecilan. Bukan kamunya yang melar, Gatra. Nanti dikondisikan ya, yang seragamnya kekecilan, ada seragamnya kegedean. Kemarin itu yang semester 1 sama 4 kayaknya yang ribut sepatu ya, sepatunya ada yang muat, ada yang nggak muat gitu. Ya, nanti disesuaikan. Pantofel ya ke kampus, seragam dipakai wajib. Wajib karena ke kampus harus pakai seragam. Nggak pakai seragam nggak bisa masuk kampus gitu. Oke, kalau cukup, nanti setelah ini saya share untuk jadwal beserta SOP-nya. Yang tadi kurang lebih SOP-nya sudah Bu Gati jelaskan sih ya. Nanti untuk lebih detailnya lagi, biar bisa buat baca-baca. Oke, kalau nanti ada yang perlu diinformasikan, ada yang perlu disampaikan, dengan tidak nyaman di forum, Anda boleh japri ke saya atau Bu Ika. Oke, cukup ya teman-teman. Terima kasih untuk Zoom-nya. Selamat melanjutkan aktivitas. Nanti tolong saling share dengan yang lain kalau ada yang kurang jelas ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Silahkan melanjutkan aktivitas. Kalau yang mau live, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, oke, silakan meninggalkan. Oke, siap. Iya, silakan. Iya. Silakan.